Halo semuanya, kenalin nama aku Kiranti. Kalian boleh panggil aku Kiran. Aku mahasiswi manajemen semester 2. Dan ini adalah pagi Senin yang cerah. Ya, begitulah teman-teman. Kalian lihat kan? Aku tinggal di kota yang gak pernah benar-benar sepi. Tiap paginya selalu seperti ini. Kalau jumlah manusia terus bertambah, apakah kehidupan juga akan ikut membaik ya? Atau justru semakin ramai, semakin terasa sepi, semakin banyak suara, tapi makin sulit saling mendengar? Apakah kita benar-benar bertumbuh atau hanya bertambah? Karena Indonesia itu padat guys, dan hari ini aku mau cerita soal itu. Kependudukan dan ketenaga kerjaan adalah dua kata yang kelihatannya membosankan, tapi sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari. Nah, contohnya tuh, bus ini. Oke, aku naik berikutnya. Tapi intinya kita mulai dulu yuk. Wah, ini di mana? Hei, awas dong grafik. Oke, jadi kependudukan itu apa sih? Simpelnya, ini ilmu yang ngebahas jumlah, komposisi, sama distribusi penduduk. Pertama, jumlah mengenai ada berapa banyak orang. Kedua, komposisi terkait siapa saja mereka. Jadi, kayak berupa usia, jenis kelamin, pendidikan. Lalu ada juga distribusi, yaitu terkait mereka tinggal di mana. Nah, terus gimana kita bisa tahu terkait semua data itu? Tenang teman-teman, jadi ada 3 caranya. Pertama, sensus. Ini kayak negara lagi absen seluruh warganya, jadi satu persatu dan menyeluruh. Semua orang itu didata, nggak ada yang terlewat. Kalau ditanya capek, pasti akurat banget. Lalu kedua, survei. Nah ini nggak semua didata, tapi cuma diambil sampelnya. Contohnya kayak nyobain 1 sendok sayur, buat tahu seluruh kuahnya asin apa enggak. Jadi kalau sampelnya benar, hasilnya bisa mewakilin semuanya. Nah ketiga ada registrasi. Ini yang berkelanjutan. Jadi setiap ada yang lahir, nikah, meninggal itu dicatat. Makanya akta lahir itu penting guys. Kiran, lu turun dari langit. Biasa. Oke, Oke, tadi kita udah bahas sumber datanya. Sekarang kita bahas struktur penduduk Indonesia. Struktur penduduk Indonesia itu dilihat dari 3 hal. Pertama, usia, di mana Indonesia sekarang lagi bonus demografi, jadinya banyak usia produktif. Lalu kedua, jenis kelamin. Ini terkait perbandingan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, yang ketiga itu pendidikan yang dicapai penduduk. Di sini bisa dikatakan bahwa makin tinggi pendidikan, makin siap masuk dunia kerja. bonus demografi itu apa sih Kiran? Nah, pertanyaan bagus, Vian. Jadi, bonus demografi itu kondisi waktu jumlah penduduk usia produktif, yaitu 15-64 tahun, lebih banyak dari yang non-produktif. Dan ini golden moment buat suatu negara. Tapi ini kayak masa kadaluarsa Vian, jadi kalau nggak dimanfaatin ya kadaluarsa juga akhirnya. Kayak cilok ini. Iyo, bung cilok loh Vian. Kalau kadaluarsa ngapain dimakan sih? Oke, jadi sekarang kita udah sampai di bagian ketenaga kerjaan. Dan aku sengaja ke pasar, karena di sini semua jenis tenaga kerja ada. Neng Kiranti, sini-sini, mau beli apa? Bu Sari. Mau beli apa? Kangkung lagi seger nih. Nah, Bu Sari ini contoh nyata dari angkatan kerja. Beliau bekerja. Tapi tahu nggak semua orang usia kerja itu masuk angkatan kerja loh. Jadi, nggak semua orang usia kerja itu otomatis masuk angkatan kerja, ya? Iya, bener itu. Dulu waktu muda, Bu juga pernah nganggur 1 tahun, Neng. Oh ya, Bu. Iya. Waktu pabrik tempat Bu kerja, tutup. Nah, itu nyambung banget guys, karena merupakan indikator penting dalam ketenaga kerjaan. Itu namanya pengangguran. Pertama, pengangguran friksional.
Ini normal banget, lagi dalam masa pindah kerja. Kayak lagi cari yang lebih cocok. Kedua, struktural. Ini karena skill yang dimiliki nggak sesuai sama kebutuhan pekerjaan. Ketiga, musiman. Biasanya terjadi di sektor kayak pertanian. Pas musim panen selesai, ya kerjaannya ikut selesai. Dan yang terakhir, siklikal. Ini terjadi karena kondisi ekonomi lagi turun. Dan ini yang paling berbahaya. Yang terakhir itu yang Bu alami dulu, Neng. Sari ini lebih paham ekonomi banget ternyata. Oke, jadi sekarang kita ngomongin sektor ekonomi dan jenis pekerjaan. Dan aku masuk kantor orang tanpa izin. Don't try this at home. Jadi, sektor ekonomi Indonesia itu dibagi jadi 4, guys. Pertanian. Sektor ini masih jadi tulang punggung banyak daerah. Petani, nelayan, pekebun, mereka ada di sini. Dan ternyata sawah itu basah. Industri, manufaktur, tekstil, garmen. Sektor ini penyerap tenaga kerja terbesar kedua. Saya baik-baik saja. Perdagangan. Dari warung Bu Sari tadi sampai e-commerce yang bikin kita kalap belanja tengah malam. Mbak, ini bukan barang. Dan jasa, dokter, guru, konsultan, YouTuber, influencer, semua masuk sini. Kiran, lu lagi di mana? Itu kantor siapa? Oke, sekarang kita ke bagian paling serius. Krisis global. Oke, kita masuk ke bagian yang agak berat, tapi penting banget. Krisis global. Waktu krisis global terjadi, efeknya nyata banget ke tenaga kerjaan Indonesia. Penurunan permintaan tenaga kerja, peningkatan pengangguran, dan penurunan pendapatan. Sektor ekspor paling kena, seperti industri tekstil dan pariwisata yang pernah mengalami PHK besar-besaran. Ini bukan cuma angka, tapi orang-orang nyata. Keluarga nyata, kayak Bu Sari tadi, yang pernah nganggur tapi tetap bangkit. Krisis itu nyata. Tapi, cara kita merespon, itu yang menentukan apa kita berhenti atau bangkit. Setiap krisis itu punya jalan keluarnya, dan Indonesia udah berkali-kali buktiin. Di sini ada 3 strategi yang sering muncul. Lihat kan teman-teman, gitu juga. Kalau kita cuma bergantung ke satu sektor, begitu dia jatuh, semuanya ikut jatuh. Upskilling dan reskilling. Dunia kerja berubah cepat. Yang relevan itu yang mau terus belajar. Kiran, itu artinya aku harus belajar coding? Atau apapun yang kamu suka, Vian. Dasar Levian Cilok. Dan yang terakhir, berkolaborasi. Pemerintah bikin kebijakan, swasta berani investasi, masyarakat aktif dan adaptif. Kita udah keliling jauh banget hari ini. Dari halte ini, ke dimensi infografis, ke taman, ke pasar. Bus arrives, she steps towards it. Oke guys, kita break sebentar dari penjelasan formal. Sekarang kita masuk ke segmen podcast dadakan. Kita nggak punya podcast. Sekarang punya. Oke, pertanyaan pertama, kamu habis dari mana sih? Dari tadi story kamu random banget. Aku juga nggak yakin itu bisa dijelasin singkat. Yang aku tangkep cuman aku keliling, tapi bukan jalan-jalan biasa. Aku nggak tahu kamu ngapain aja hari ini, tapi muka kamu terlihat sangat capek banget dan bahagia. Tahu nggak sih Dri obrolan kita yang kemarin-kemarin? Aku masih kepikiran satu hal sih. Bonus demografi itu sebenarnya peluang atau tekanan? Dua-duanya. Kalau dimanfaatin, peluang. Kalau enggak, jadi beban. Contohnya? Simple. Kalau banyak usia produktif kerja, ekonomi tumbuh. Kalau enggak, ya jadi pengangguran massal. Exactly. Jujur ya, aku kadang takut. Aku nggak siap. Itu wajar. Semua orang juga lagi belajar. Bedanya, ada yang mulai duluan. Berarti gue harus mulai dari mana? Dari hal kecil. Oke, gue mulai dari Ngurangin cilok. Jangan. Ini bukan support system yang sehat. Jadi,
Ini semua gara-gara kita kebanyakan orang. Nah, ini salah kaprah nih. Bukan kebanyakan orang, Gal, tapi gimana kita ngelola orang-orang itu. Lihat sekitar sini. Banyak yang kerja freelance, remote, bahkan punya startup. Kelihatannya enak, tapi tetap butuh skill. Kalau aku, Konten makan. valid. Jadi, dari semua yang kita bahas hari ini, tentang kependudukan, ketenaga kerjaan, sampai krisis global, kita bisa lihat satu hal. Semua ini bukan cuma soal angka, grafik, atau teori di buku. Kita mungkin nggak bisa ngontrol kondisi global, tapi kita selalu punya pilihan untuk berkembang, beradaptasi, dan tetap bergerak maju. Terkait bonus demografi, itu bukan jaminan kita akan sukses, tapi itu adalah kesempatan. Kesempatan yang nggak datang 2 kali.